Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah majelis talim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini Allah masih berikan kepada kita curahan kenikmatan yang tiada tara. Syukur tersebut kita ungkapkan dengan kalimat syukur Alhamdulillah. Selanjutnya bersolawat kita semua kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan solawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan juga tidak lupa kita senantiasa kirim salam kepada beliau dengan uluk salam Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke depan sampai nanti menjelang buka kita akan belajar bersama-sama tentang satu hal yang di 10 hari terakhir bulan Ramadan para kiai, ustadz, mubalek, dan penceramah hampir rata-rata mereka mengangkat tema ini. Apa itu Bapak sekalian? Yang akan kita bahas, yang akan kita kaji untuk season kali ini adalah tentang malam Lailatul Qadar. Sekaligus Bapak sekalian, mungkin hal ini menjadi rekonstruksi pemahaman kita terhadap malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena kita sudah bertahun-tahun Pak mendengar hal ini. Ada yang hari ini sudah 60 tahun, enten 70, 20, dan hampir setiap tahun kita mendengar ini. Gini oke. Kajian-kajian tentang Lailatul Qadar hampir kita dapatkan setiap tahunnya. Gitu. Lah yang menjadi hal pembaharuan adalah mungkin yang akan kita kupas pada season kali ini. Alon-alon Pak, alon-alon. Ngeten. Jenengan yakin gak dengan malam Lailatul Qadar itu ada? Yang penting yakin sih loh Pak. Yakin ada? Nah, kenapa saya tanya? Karena ada sebagian Pak. Sebagian, bukan semuanya. Sebagian kaum muslimin mempunyai pemahaman bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak ada. Pernah mendengar Pak? Jadi itu peristiwa saja. Peristiwa saja. Kayak 17 Agustus loh Pak. 17 Agustus adalah peristiwa kemerdekaan. Setiap tahunnya itu hanya memperingati, gitu loh. Demikian juga Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Dengan cara gampangan itu memahami malam Lailatul Qadar itu apa Pak? Apakah jiglok dari langit? Setiap malam ganjil itu berarti malam Lailatul Qadar, ataukah ada pemahaman lain? Saya alon-alon Pak.
Yang turun dari langit bukan malam Lailatul Qadar, tapi apa Pak Bu? Al-Quran. Paham niki? Yang turun dari langit bukan malam Lailatul Qadar, tapi apa? Al-Quran. Peristiwanya, ajange Pak, ajange wadahnya di malam hari disebut malam Lailatul Qadar. Nah, peristiwa ini Pak, peristiwa ini yang bisa merasakan pertama kali sinten Pak Bu? Quran turun kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi. Berarti manusia pertama kali yang merasakan malam Lailatul Qadar sinten? Kanjeng Nabi. Beliau itu merasakan, ngerasake bagaimana hati orang beriman itu dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Tak tekok saiki, jenengan sudah berkali-kali bulan Ramadan. Pernah nggak merasakan malam Lailatul Qadar? Pernah? Rasanya piye Bu, Pak? Tak tekok. Rasanya pripun? Wah, aku nak malam ganjil ya Pak, langsung yang latar melihat apa? Bintang. Ganjil genap itu sebenarnya tidak menjadi persoalan Bapak sekalian. Yang jelas apa? Intinya begini, malam Lailatul Qadar itu bisa diakses oleh selain Kanjeng Nabi. Peristiwa itu bisa diakses di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Cuman Kanjeng Nabi ngasih rambu-rambu biasanya pada pas malam ganjil. Lah, ketika malam ganjil yang jenengan rasakan kayak apa? Bertahun-tahun itu padha wae. Ya padha wae Pak, ngantuk turu sahur ngoten toh. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kita itu nanti paham malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu metafisik apa fisik? Tak teka. Ini sebagai dasar pemahaman. Metafisik apa fisik? Hah? Meta. Ngertos metafisik? Metafisik itu bukan malam yang kita lihat ini, bukan. Jadi malam Lailatul Qadar itu rasa tersendiri, ora ketok Pak. Metafisik, ora ketok. Dilihat pakai mata ora ketok. Jadi jenengan malam ganjil delok bintang, delok rembulan, tidak ada angin, ora bakal ketok Pak. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar sifatnya metafisik. Yang bisa melihat apa? Hati. Gitu loh. Hati itu bisa melihat. Begitu Allah pilih, bisa merasakan dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Ngono ku yen hadise, Pak. Itu ada hadisnya. Begini, hadis ini nantinya akan kita kupas sekaligus metodologi, sebuah cara agar kita selaku umat Islam selain Kanjeng Nabi bisa merasakan, bisa mengakses yang namanya malam Lailatul Qadar gitu. Syukur-syukur persis kayak Kanjeng Nabi gitu loh. Paling tidak ya sak kukuiran ora apa-apa. Karena qadar itu beda-beda, Pak. Qadar itu kan kadar, Pak. Tahu nggih? Kadar. Tergantung apa? Jiwa kita masing-masing. Tergantung apa? Pemahaman kita tentang Allah. Namanya ma'rifatullah kita. Kenapa? Kalau kelasnya abid,
itu merasakan Lailatul Qadar nanti kelasnya wujud. Bisa merasakan keberadaan wujud, Pak. Wujud Lailatul Qadar. Ini terdapat dalam kitab tafsir tafsir Lataiful Isyarah yang ditulis oleh Imam Qushairi. Tapi kalau levelnya udah arifin billah, orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, level mendapatkan Lailatul Qadar namanya syuhud. Syuhud, menyaksikan malam Lailatul Qadar. Lah, kita Pak, paling tidak wujud lah. Menyaksikan wujud Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau bisa syuhud itu Pak, berat. Kita loh gambarannya. Ini ada HP Pak. Kalau wujud, jenengan hanya menyaksikan. Menyaksikan HP. Paham nih Pak? Ini berarti menyaksikan wujudnya HP. Ini bagi siapa? Bagi abidun, orang-orang yang memang rajin ngibadahi. Jadi modalnya apa? Rajin ibadah. Itu bisa Pak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi levelnya apa? Hanya sampai wujud Lailatul Qadar. Paham nih? Tapi kalau syuhud, ini arifin billah, wali Pak. Para sahabat. Wali nih Gusti Allah. Lah wae wali apa abid? Wali apa abid Pak? Wali murid. Wali santri. Lah, untuk arifin billah itu bukan hanya wujud, Pak, tapi syuhud. Ngerti jero-jerone, Pak. Ya ngerti jabone sak jero-jerone ngerti, Pak. Sak jero-jerone HP iki dia mudeng. Oh, kae isine ngene ngerti kok kabeh. Itu. Lah itu nanti level apa? Level orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekarang kita akan bacakan hadisnya, Bapak sekalian, biar mantep tentang hal ini, tentang metodologi mengakses malam Lailatul Qadar. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh An Abdullah bin Umar, An Abdillahi bin Umar, anna rijalan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatal Qadari fil manami fis sab'i al akhir. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andi ara ru'yakum faqad tawatta'tu fi sab'i al awakhir faman kana mutakhayyiruha falyatahayyir bi sab'i al awakhir. Hadis sahih rawahu Imam Al-Bukhari. Mun paham Pak? Dereng dikaji saat ini. Kaji. Ini tentang kota-kata Lailatul Qadar. Yang nama metafisik. Ora ketok Pak. Ora ketok. Lah nanti akan dibocori Pak lewat sahabat Nabi. Gitu loh. Kalau Kanjeng Nabi kan memang gampang Pak, wifi ini jos Pak. Begitu pencet wifi connect Pak dengan Lailatul Qadar. Malaikat Jibril bawa wahyu Quran turun kepada Kanjeng Nabi. Lah wae dhewe wifi ini ora patek. Paham niki? Jadi untuk mengakses malam Lailatul Qadar dibutuhkan perjuangan. Lah ini ternyata ada contoh Pak. Anna rijalan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok laki-laki, tidak disebutkan berapa. Kalau rijal itu banyak, minimal 3 orang, namanya jamak. Ceritanya ngeten, enek
sahabat Nabi sekelompok orang, mereka itu rijal, berjenis kelamin laki-laki. Uru mereka menyaksikan Lailatul Qadari, malam Lailatul Qadar. Mendapatkan, Pak, mengakses namanya, mengakses malam Lailatul Qadar gitu. Kapan itu? Fil manam. Nah ini, Pak, metodenya adalah ru'yah. Fil manam, koyok mimpi, Pak, koyok mimpi. Fisab'i al-awakhir. Kebetulan, Pak, itu di pekan terakhir. Berarti apa? 10 hari terakhir. Nah ini dilaporkan kepada Kanjeng Nabi peristiwa ini. Kalau Kanjeng Nabi yes, tapi kalau selain Nabi bisa nggak mengakses malam Lailatul Qadar? Ternyata bisa, Pak. Dan ini peristiwa ini diabadikan dalam hadis Imam Bukhari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andi ara ru'yakum. Sing mbok delok kuwi persis seperti yang aku lihat. Gitu. Yang kamu dapatkan itu persis seperti yang aku lihat. Melihat apa, Pak, Bu? Malam Lailatul Qadar. Berarti selain Nabi bisa nggak mengakses malam Lailatul Qadar? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Buktinya sahabat bisa. Buktinya sahabat bisa. Gitu loh. Lah terus bocorannya pekan terakhir, Pak. 10 hari terakhir. Gitu loh. Mulainya kapan? Dari adzan maghrib, Pak, sampai adzan subuh. Itu bocorannya. Ganjil genap orang masalah. Orang masalah. Tergantung Gusti Allah. Tapi biasanya malam ganjil. Mergone kadang yo kaya ndek iki kok, Pak. Nggonku genap kono. Tahun iki ganjil terus gitu apa nggih? Makanya ganjil genap ora masalah. Gitu loh. Lah, itu Bapak sekalian, yang bisa mengakses malam Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang ahdharahum. Allah hadirkan, Pak. Allah hadirkan. Bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ahdharahum, Allah hadirkan dia itu untuk menyaksikan malam Lailatul Qadar. Bukan mata, Pak, tapi yang menyaksikan adalah mata hati. Gitu. Menyaksikan apa? Bisa menyaksikan wujud, bisa menyaksikan syuhud. Gitu. Bisa menyaksikan wujud, bisa menyaksikan suhud, gitu. Tergantung level kita masing-masing. Intinya, Pak, Bu, malam Lailatul Qadar itu adalah metafisika. Karena ini metafisika, maka dibutuhkan metode ataupun cara untuk mengakses. Nah, untuk mengakses sudah ada contoh dari sinten? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aksesnya pripun? Kira-kira, Pak, jenengan sing wis bertahun-tahun puasa bulan Ramadan 10 akhir ya wis sering. Kira-kira aku wis tahu etok malam Lailatul Qadar apa belum, Pak? Mungkin belum, Pak, ya, belum pernah. Ngipi mungkin apa lho, Pak.
Jadi kayak kadang ya tergantung Gusti Allah Pak. Bisa semenit, bisa 5 menit, tergantung Gusti Allah. Menyaksikan kebesaran ilahiyah Pak. Nur-nur Allah, asma-asma Allah di situ. Kedahsyatan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala akan ditampilkan qadar Pak. Di situ nampak jelas gitu. Itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Karena ini ora ketok Pak, ya butuh metode. Itu sebenarnya Pak, gambarannya kayak HP Pak. Gambarannya kayak HP. Malam Lailatul Qadar ini wifi urip dari Gusti Allah gitu lah. Kalau wifi ini jenengan tidak diklik Pak, bisa nggak mengakses internet inline atau online, bisa nggak? Hanya mereka yang mengklik dan tahu passwordnya yang bisa mengakses internet. Lah malam Lailatul Qadar semacam ora ketok Pak, ora ketok, tapi bisa dirasakan, bisa disaksikan nanti Pak. Layar itu Pak, malam Lailatul Qadar itu kuaya apa indahnya, itu tampak jelas sekali layar semacam ini di dalam hati kita Pak. Dicetha wela-wela Pak. Layarnya ada di mana? Di dalam hati kita. LCD-nya ketok Pak. Tentang apa? Tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kitanya nanti dideloki apa ngono lho Pak. Mbah swarga, mbah apa-apa gitu, wallahu a'lam. Tapi kalau bocoran di tafsir Pak, itu kebesaran satu ilahiyah. 2 sifat Allah. Siji tok wae Pak, dengan diperlihatkan rahmannya Gusti Allah. Ya Allah Pak, luar biasa. Beliau mengatakan mabuk Pak. Mabuk itu posisi antara sadar dan tidak sadar. Saking mana Pak? Saking gumune Pak. Itu baru melihat rahmane Gusti Allah, belum rahimnya Gusti Allah. Ada lagi Pak, kalau kelasnya itu tadi Pak, minal arifin, dia akan diperlihatkan tajalinya Gusti Allah. Ini rada asing lagi ya, tajali Pak. Zatnya Allah yang kita sembah itu bertajali. Bentuknya kayak apa gitu, luar biasa Pak. Kayak Nabi Musa kan tajalinya dengan api Pak, di Bukit Tur Pak. Itu tajalinya Allah, gambarnya gitu loh Pak. Jadi Nabi Musa itu melihat tajali Allah, bentuknya apa? Api. Bentuknya api gitu loh. Itu Allah bertajali berbentuk api. Lah di malam Lailatul Qadar itu setiap orang beda-beda. Ini yang kelasnya wali Pak, yang kelasnya arifin billah. Tapi kalau yang kelasnya abid Pak, beda. Karena dia hanya wujud, menyaksikan keberadaannya apa? Malam Lailatul Qadar. Kira-kira jenengan siap mboten meng-on-kan wifi-nya masing-masing Pak? Sudah ada di hati kita Pak, wifi-nya. Karena klik gitu loh Pak. Nanti on, muter-muter on, connect dengan gelombang dari Gusti Allah yang disebut malam Lailatul Qadar. Nah wis connect Pak, jenengan hilang saka donya Pak. Jenengan menyaksikan sesuatu yang tidak ada di dunia. Ini kan namanya fisika Pak. Yang kita lihat ini namanya apa? Fisik. Lah kalau Lailatul Qadar itu metafisik. Apa metafisik? Orang kita iki loh, bukan ini. Jadi nanti kita diperlihatkan sesuatu yang luar biasa.
Lah, nak wis ngono kuwi Pak, khairun min alfi syahr itu loh. Pak. Khairun min alfi. Lah, kenapa khairun min alfi syahr? Karena orangnya menyaksikan sesuatu yang paling dahsyat seumur-umur, Pak. Belum pernah melihatnya. Bisa jadi diperlihatkan sebuah taman yang sangat apa Pak Bu? Indah menawan, belum pernah jenengan melihatnya. Jenengan bermain di situ asik gitu, Pak. Ora kroso, Pak. Kodarnya itu ora kroso. Kodarnya itu namanya kadar, Pak. Lamanya berapa tergantung Gusti Allah. Padahal jenengan lagi asik-asik bermain, lagi menyaksikan sampai terbengong-bengong. Dengan apa? Sebuah taman. Tapi alamnya ini wis wah alam Pak dia. Wah metafisik Pak. Ya nak jasate neng kene Pak. Jasate neng donya iki Pak. Tapi orang yang digendaki menyaksikan malam Lailatul itu metafisik. Metafisik. Dia akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah ia lihat ketika di dunia. Puncaknya itu diperlihatkan yang namanya tajaline Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masih berapa menit, Pak? 10 menit lagi ya? Ya, oke. Sekarang bagaimana cara kita mengakses malam Lailatul Qadar? Gitu. Ini penting. Metodologinya penting. Metodologinya adalah dengan cara uru Lailatul Qadar fil manam, dengan metode ru'yah. Ru'yah, melihat. Yang melihat apanya? Mata batinnya. Kira-kira panjenengan sedaya sudah bisa menerka apa belum? Piye carane ngono, Pak? Mengonkan wifi gitu, Pak. Hah? Gini sih, alon-alon. Manusia bergerak melakukan sesuatu, aktivitas, bekerja, ibadah itu awalnya dari apa? Bisa lihat. Kok iso aku teko ning masjid kene iki sing ngakon sapa? Nah. Lah itu jenengan grayai, itu nanti bisa jadi metode. Terus ada orang kok juga ini kan yang baik, maksiat. Itu sakjane sing ngiring iki sapa? Sing ngiring iki sapa? Nah. Maka itu Bapak sekalian, berbeda-bedanya perilaku orang. Gini loh, ini nanti kan malam Pak. Jenenge malam, tapi wonge Pak, beda-beda. Enek sing dodolan, enek sing tarawih, enek sing nyepeda, enek sing turu, enek sing ngalah macam-macam. Loh, kok iso beda-beda iki piye? Sebabnya jawabannya tergantung mesinnya Pak. Namanya ahwalnya. Hati orang itu tergerak, namanya ahwal namanya. Hati tergerak, kemudian hati ini menggerakkan raga. Kalau raga bergerak, maka jadilah aktivitas. Gitu loh. Contoh, hati tergerak untuk sholat. Maka yang memerintah raga ini sholat siapa? Hati. Maka setelah itu jasad kita lihat sedang sholat. Lebih dalam lagi Pak, yang menggerakkan hati itu apa? Ini passwordnya Pak. Yang menggerakkan hati adalah namanya warid.
Itu ra iso diterjemahke, Pak. Cara Jawane krentek, Pak. Krentek. Lah, warid itu macam-macam, Pak. Warid itu ada yang namanya ilham. Ilham. Jadi Gusti Allah mengilhami sesuatu itu wujudnya ilham. Paham niki Pak, Bu? Gusti Allah maringi ilham dumateng awake dhewe. Terus ilham menggerakkan hati. Hati menggerakkan badan. Maka terjadilah yang namanya perbuatan ataupun amalan. Contoh, Allah mengilhamkan jenengan ya untuk tiba-tiba, Pak, ora tahu ngaji, Pak. Tiba-tiba aku pengen yang Masjid An-Nur sore iki. Katanya ada apa? Ada tausiah menjelang padahal ya urung tahu, Pak. Urung tahu. Tapi ada ilham dari Gusti Allah. Ilham, Pak. Kowe engko sore pergi ke An-Nur untuk belajar. Itu ilham, Pak. Lah, ilham ini saya gawe Gusti Allah. Kemudian ilham menggerakkan apa, Pak? Menggerakkan hati. Kemudian hati menggerakkan badan. Lah badane buah motoran, buah melaku teko kene, Pak. Akhirnya apa? Terjadilah perbuatan belajar bersama di sini. Mungkin lanjut dari sholat maghrib taraweh sampai selesai. Kok iso terjadi? Karena waridnya namanya ilham. Paham nih, Pak? Lah dari sini nanti, Pak, malam Lailatul Qadar kita dapatkan. Lagi, Pak, selain ilham apa? Krentek. Mak selenting gitu, Pak. Mak selenting ini dari otak, Pak. Dari otak. Aku kok kepikiran ya, wis suwe orang ngaji. Gitu loh, Pak. Wis suwe orang ngaji. Kok koyak aku pengen ngaji. Lagi krentek jadi, Pak. Krentek. Lah, krentek geraknya apa, Pak? Ini caranya busi meletek, Pak. Jadi busi meletek. Krentek geraknya hati. Nah, hati geraknya awak. Akhirnya ngaji. Itu, Pak. Ada ilham, ada krentek, lintasan-lintasan, Pak. Lintasan pikiran. Jadi kenapa ada perbuatan? Lintasan pikiran, Pak. Ada lagi, Pak. Karena informasi. Jadi moco. Jadi lewat panca indera, Pak. Ada pengumuman. Moco. Nah, kemudian menggerakkan hati menggerakkan badan. Itu namanya warid, Pak. Warid itu adalah hal-hal krentek ilham yang menggerakkan manusia menuju kepada kebaikan, Pak. Swarga, Pak. Swarga. Kalau yang maksiat, Pak, bukan warid, tapi was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Tumpahannya apa? Nafsu. Di situ ada setan, ada iblis. Jadi setan, iblis, numpak nafsu dalam diri kita. Paham nih, Pak? Nah, akhirnya ini namanya was-was. Yuwaswisu, ngucuk-ngucui. Ojo poso, rekoso. Nah, udah ya. Paham nih? Nah, ojo poso. Terus ngeleh, ora penak. Yuwaswisu, jenenge was-was. Ini bukan warid, Pak, tapi was-was. Kuwi dari nafsu dan setan dan apa, Pak? Iblis. Kemudian menggerakkan apa, Pak? Sama. Menggerakkan hati. Nah, paham nih? Hati tergerak.
Kuwi carane iki rantai apa? Hati menggerakkan napa Pak? Badan. Tak teko poso-poso mangan pora siang hari. Mangan pora? Yo goreng-goreng yo mangan yo ning warung yo rokokan yo Allah. Kok iso ngono lho? Kancane bulan Ramadan do poso, iki kok ora poso. Iki sing ngakon sapa ngono lho? Dari mana? Ternyata Pak, iki jenenge was-was. Bisa dipahami Pak? Jadi kalau perbuatan itu jelek Pak, jelek, peletihan pertama namanya was-was. Kendaraannya apa? Nafsu dalam diri kita wis duwe nafsu Pak masalahnya. Gitu. Tapi kalau baik disebut apa? Warid. Lah, sekarang karena berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, ini bukan was-was Pak, tapi warid. Lah, ini loh Pak. Jaga no warid iki loh Pak. Pak ndonga ya Allah, mudah-mudahan jenengan paringi warid saya untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Gini. Jadi Pak, setiap orang berbeda. Ini hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh ya. Allah ngasih ilham pada orang. Engkau pergi malam pira Pak? 23 nggih. Hah? Oh Pak, sing ganjil selawe. 17 sing biasane nang Saudi gede-gede anak. Sing itu ngono. Jadi Allah mengilhamkan kepada orang. Ilham tau nggih? Gitu. Malam 17 kowe jam 1 tangi. Iki jenenge apa? Ilham. Terus ilham menggerakkan apa Pak? Ati menggerakkan apa? Badan Pak jam 1 tangi. Wudu mau wis tarweh Pak, lanjut Pak. Lanjut berapa rakaat gitu, rotok kesel, tambah 8, mau tambah 10, wis kesel Pak. Baru kuwi zikiran Pak. Zikiran. Lah, pas zikiran kuwi Pak, tiba-tiba connect Pak. Hilang dia itu. Syuhud. Gusti Allah ngersake dia itu pikantuk malam Lailatul Qadar. Ya, nak didelok Pak. Sila ning kene iki madhep kulon Pak. Meneng ngono Pak. Tapi Pak atine kuwi Pak. Wah, bentar Pak. Layare lho, LCD. Dia itu menyaksikan neko-neko Pak. Tentang apa? Kebesaran ilahiyah. Sisi tok wae Pak, Rahman ngono wae lah wis dilengkap tok Pak ini. Ya Allah, ternyata Rahmane Gusti Allah kaya ngene. Beliau mengatakan itu sampai mendem Pak. Mendem. Itu di tafsir Kusairi. Mendem Pak. Itu baru satu tok. Apa Pak? Hah? Allah perlihatkan yang namanya Rahman. Kalau kita kan sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Tapi Rahmane Gusti Allah kepada alam semesta kan kita nggak tahu kayak apa Pak. Belum Rahime Gusti Allah kayak apa gitu. Gitu loh. Bisa dipahami nih Pak? Ya sing ngono kuwi Pak. Jenenge etok Lailatul Qadar. Lah, keterangannya Pak, itu biqadri nufusihim wa biqadri ubudihim. Setiap orang kelasnya beda-beda. Insya Allah itu kabeh Pak. Muga-muga. Amin. Allahumma amin. Ya ukur kelasnya beda. Nak kelasnya TK yo di delok ki apa ngono lho Pak. Nah SD lumayan, SMP wah rada apik. SMA mana lho Pak. S1 wis mulai ketok apa Pak. S2 wis mulai ngene Pak. Begitu S3 profesor dokter enek gur gini kita. Ya Allah, kaya ngene iki kebesarannya Gusti Allah. Paham iki Pak? Nah, gini lho gambarane malam Lailatul Qadar. Jadi sing perlu ditajamkan apa Pak? Insting, indra keenam. Paham iki? Itu lho Pak. Sing diharap lagi ilham iki lho Pak.
Mergone nak Gusti Allah gak maringi ilham ora iso, Pak. Ora iso. Karena itu cara gampangane iki wifi-ne diklik loh. Untuk mengklik wifi itu berawal dari ilham. Jadi Gusti Allah maringi ilham. Lah mungkin orang lain beda, Pak. Mak ilhamnya beda. Kowe masako kanggo keluarga. Lho, Pak. Kowe masako kanggo lah di tengah-tengah masak lho, goreng-goreng. Ge sahur keluarga, Pak. Hilang, Pak. Semenit tok. Gosok mboten. Ora, berarti aku mau delok ora yo lho. Itu apa, Pak? Lailatul Qadar. Ilhamnya apa, Pak? Wifi nih, masak. Kenapa? Perempuan yang solehah yang ikhlas memasakkan keluarganya, pahala bukan? Pahala. Ternyata bisa jadi wasilah ngurepke wifi. Bisa dipahami nih, Pak? Setiap kita ilhame beda. Pokoknya manut Gusti Allah. Ya Allah, pokoknya jangan maringi kula niki napa? Ilham untuk mendapatkan apa? Menyaksikan malam Lailatul Qadar. Jadi ora perlu Pak jenengan malam ganjil nang latar delok lintang biyen ngono kuwi. Jadi malam Qadar itu sebuah malam yang ajaib, Pak. Yang belum pernah apa, Pak? Kita lihat. Tapi Allah tampakkan. Itu namanya kebesaran ilahiyah. Begitu. Bisa dipahami Mas kalian? Oh, Pak nek kaya ngono kuwi to yang disebut malam Lailatul Qadar. Itu ada di kitab Sahih Imam Bukhari gitu loh. Sekaligus apa? Sekaligus itu bocoran kepada kita metodologi mengakses malam Lailatul Qadar sebagaimana Kanjeng Nabi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nak kon persis kaya Kanjeng Nabi yo ora iso. Sing iso sinten? Sahabat. Mau kan riwayatnya persis, Pak? Persis. Lah nek awake dhewe iki alah kuku irenge ora apa-apa ya Allah, sebenarnya malam Lailatul Qadar. Wis jenengan delok-delokke apa ngono wae. Mbah bidadari, mbah pupune tok ngono ya. Irung-irunge bidadari ora apa-apa ya Allah kan. Itu kan wewenange sinten? Wewenange Gusti Allah. Ada yang cahaya, Pak. Di dalam kitab Imam Ghazali ada yang namanya cahaya, Pak. Jadi Allah perlihatkan cahaya yang belum pernah ada di dunia. Mbah kaya ngapa, Pak? Wallahu a'lam. Nggih, mbon nggih. Saya kira cukup. Ini sebagai persiapan untuk berbuka dari saya. Apabila ada hal yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.